Niki kula tak pantun piye nggih? Wah, ini kalau sawang-sawang di Sumringa sedanten iki. Pojok tekan pojok, ngarep tekan buri. Niki bahagia sedaya nggih. Utangnya pun lunas sedaya niki. Alhamdulillah. Mangkat ngaji numpak pesawat. Sedaya ingkang rawuh mriki mugi diparingi sehat Allahumma amin. Selamat dunia akhirat Allahumma amin. Tinggal boleh. Salat subuh berjamaah. Cakep. Sedaya kang rawuh mugi-mugi ahli jannah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, para bunyai, para haji, para hajah, para sepuh, sepuh ingkang tansah kita sami-sami takdimi lan kita bekti. Dumateng Bapak Ketua RW, pundi niki piyantunipun? Bapak Ketua RW. Oh, menika nggih. Bapak Ketua RW Bapak Nur Rahmat nggih. Bapak Ketua RT Bapak Eli Budianto, pundi piyantunipun? Bapak Ketua RT. Oh, menika nggih. Salam tepat Pak nggih. Ini Ketua Panitia Bapak S. Widiono. Oh, niki panremaipun nggih. Nah, kita Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT dan seluruh stafnya. Nah, ini kita harus taati tata tertibnya ngoten nggih. Jadi kesane warga ini guyub rukun, tentrem nggih, tata tertib ke-RW-an kadang kedah ditaati. Yang paling sibuk sedunia nggih Ketua Panitia nggih. Dan sak penderepun sedaya kang bantu panitia ini paling repot. Noto karpete, noto tiker, padus pelungguan, padus seneke ngoten nggih. Nah, warga-warga yang duduk manis nunggu kabar di rumah, panitia repot noto teratak. Mengke bubaran warga seneng di rumah bunga, panitia atau sih beres-beres. Ngoten Pak nggih. Niki termasuk ulang tahunnya Pak Widianto, Pak Widiono ngoten nggih. Kita doakan niki sareng-sareng mugi-mugi Bapak S. Widiono Ketua Panitia dalu niki ulang tahun. Nggih. Mugi-mugi nggih diparingi sehat Allahumma amin. Nggih berkah gesangipun dunya akhirat Allahumma amin. Sak keturunanipun ngoten Bapak nggih. Direksa dening Gusti Allah duwe batinipun ditegaken saking fitnah dunya fitnah akhirat Allahumma amin. Dumateng sedaya kang rawuh mugi-mugi asal rahmat lan ridhonipun Gusti Allah Allahumma amin. Dan angsal sahabat Kanjeng Nabi. Kanthi rahmatipun Gusti Allah lan sahabat Kanjeng Nabi mugi-mugi kita sedaya dipun rampung masalah dening Gusti Allah. Sing sakit muga-muga diparingi sehat Allahumma amin. Sing tesih kagungan utang muga dipun lunasi dening Gusti Allah Allahumma amin. Sing dereng kagungan jodoh muga diparingi jodoh Allahumma amin. Sing tesih nganggur diparingi pekerjaan sae gajine kathah Allahumma amin. Sing dereng kagungan keturunan mugi diparingi keturunan kang saleh-salehah Allahumma amin. Warga-warga mriki ingkang sakit mugi-mugi nggih diparingi sehat sedaya mawon Allahumma amin. Niki sampun niki wae kang mimpin tahlil Ustaz Abdul Hamid pundi piyantunipun iki? Ngajeng niki Mbak. Ngajeng ya Mbak pundi? Oh niki panjenengan. Wah. Nggih, salam depan Mas nggih. Atase Budia iki ternyata. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Hamid.
monggo sejamawan, marilah kita sama-sama tingkatkan lagi dan lagi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal alhamdulillah rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat sampai tak terhingga, ngoten nggih. Termasuk nikmat yang besar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk nikmat yang besar kita bisa hadir di sini dalam acara halal bihalal dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongi, Allahumma amin. Nek sehat jasmani niki dahar napa mawon enak ngoten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nek sehat niku kan dahar napa mawon enak. Dahar sate enak, dahar soto enak, dahar bakso enak, dahar rinso. Duh, dahar rinso kok enak. Lah nek sehat rohani, nek tiyang Islam nggih sregep teng masjid wae salat nggih salat, wae zakat nggih zakat, wae poso nggih tindakke, wae mampu haji nggih nglampahi haji. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baginda Rasulullah SAW dawuh, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah meminta maaf atau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ini cocok kali acara halal bihalal. Orang yang datang halal bihalal ini tandanya orang baik. Karena datang ingin meminta maaf dan ingin memaafkan. Ngoten nggih. Niki sedaya mawon kan nggih ingin minta maaf dan ingin memaafkan. Ini tandanya orang baik. Bukan berarti yang tidak datang tidak baik. Mboten mekaten. Yang tidak datang kan mesti ada beberapa masalah. Yang pertama mungkin sakit. Yang tidak datang karena sakit ya kita doakan semoga sembuh Allahumma amin. Yang tidak datang karena sibuk repot banyak pekerjaan yang kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Lah menungso ini kan kagungan dua tugas, hablum minallah dan hablum minan nas. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Baik secara vertikal, baik secara horizontal. Nek basa Jawa nih baik marang Gusti nggih baik marang kanan kiri. Nek baik marang Gusti nek yang Islam nggih teng masjid, nek yang Kristen nggih teng gereja, nek yang Hindu teng pundi yang Hindu? Hindu kok teng Klenteng. Hindu teng pura. Nek yang Buddha teng pundi? Wihara. Nek yang Konghucu Klenteng. Nek aliran kepercayaan teng pundi niki? Duh, aliran kepercayaan teng pundi? Teng laut hukum mboten? Sorwet. Pengalaman gitu nyari ini. Nah. Niki pentingpun acara halal bihalal. Nek apik marang tangga kanan kiri, tanggane sakit nggih ditiliki. Kerja bakti nggih mangkat, PKK nggih mangkat, arisan nggih mangkat, ngoten nggih? Niki idealnya loh, idealnya. Tapi kondisi manusia berbeda-beda. Kerepotan, kesibukan berbeda-beda. Wayar mangkat arisan, delalah anake rewel, nangis, akhirnya boten saged derek arisan ngurusi anake. Arep derek kerja bakti, delalah anake wae ekstra pramuka, ngeterke anake ekstra pramuka. Wayahe dawis PKK anake njaluk ngeterke belajar kelompok akhirnya boten saged derek PKK. Lah ngeten iki ada warga yang menerima, ada yang tidak menerima. Akhirnya jagros rasa. Nek teng mriki boten nggih. Teng mriki guyub rukun Allahumma amin. Nah niki pentingipun halal bihalal.
wassalah wasodaqah. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, sholat, dan sedekah? Maka sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Rasulullah dawuh, solahu zatil baini, jagalah hubungan baik di antara kalian, rukunlah di antara kalian, karena rusaknya hubungan di antara kalian dapat menghilangkan agama. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah nggih dawuh, rukun itu penting, rukun itu napa? Penting sangat. Rasulullah nggih dawuh, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kalau tak cerita. Ini wonten kisah nyata teng kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab napa wong jenenge? Napa kitab? Tanbihul Ghafilin. Oke, dicek mawon ning kagungan kitab ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin niki dikisahkan ada keluarga yang sedang bertengkar di Khorasan sana. Akhirnya ada salah satu memutuskan silaturahmi pindah di Mekah. Jadi dari Khorasan pindah ke Mekah. Di Mekah ini orang Khorasan ini terkenal menjadi orang soleh dan amanah. Sehingga kalau ada tetangganya mau bepergian keluar kota dalam waktu lama, maka orang Khorasan ini dititipi untuk menjaga rumahnya dan menjaga harta bendanya. Ini berlangsung bertahun-tahun seperti itu, terkenal soleh dan amanah. Suatu ketika ada tetangganya saudagar kaya mau bepergian jauh dan lama, menitipkan uangnya ini 10.000 dinar. Pinten Bu? Wow, 10.000 dinar. Nah, perlu dipahami, 1 dinar niki harga 1 kambing. Jadi 1 dinar itu harga 1 kambing. Kalau 10.000 dinar berarti 10.000 kambing. Kalau harga 1 kambing itu 3 juta, ini saat latihan mikir ya. Kalau harga 1 kambing 3 juta, berarti kalau 10.000 dinar itu kira-kira berapa miliar kira-kira? 3 juta kali 10.000 pinten niku? 30 miliar. Nah, ini dititipkan kepada orang Khorasan tadi karena terkenal amanah. Dititipkan saudagar tadi pergi keluar kota berbulan-bulan lamanya. Nah, setelah pulang dia mendatangi rumah orang Khorasan tadi. Ternyata orang Khorasannya sudah meninggal dunia. Dia tanya kepada anak istrinya. Anak istrinya tidak tahu perihal tentang uang tersebut. Kira-kira nek jangan jadi saudagarnya stres napa stres? Stres nggih. Jangankan 30 miliar, 3 juta saja pun stres. Nah, niki 30 miliar. Anak istrinya ditanya nggak tahu uang itu. Karena saudagar tadi stres, bingung, akhirnya datang ke kiainya. Kados yang mriki mana anggere bingung stres nggih sowan ngene, kiai ngoten nggih. Sami teng Mekah nggih sami. Sowan teng ngene kiai Mekah mriku. Laporan, "Syekh, kula niki titip teng ngene tiyang Khorasan mriku." Lah sakniki tiyangé pun meninggal dunia. Anak istri mboten ngerti kula titip 10.000 dinar. Maka Syekh tadi Kiai Mekah niku jawab ngaten. Menurut saya ini orang soleh, orang amanah, ahli surga. Nanti tengah malam kamu datang ke sumur Zam-Zam, panggil namanya. Maka benar, setelah tengah malam saudagar tadi datang ke sumur Zam-Zam, manggil namanya. Wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan, saya ini mengambil uang saya. Tidak ada jawaban. Malam kedua diulangi lagi. Wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan. Tidak ada jawaban. Diulangi sampai malam ketiga. Tidak
tiada jawaban. Kira-kira tambah stres nopo tambah stres, Bu? Tambah stres. Bapak-bapak stres mboten ngoten niku? Mboten nggih. Alhamdulillah. Lah. Wong mboten duwite ki apa nggih? Lah saudagar nggih datang meneh dengan Kiai Mekah laporan. Pripun Pak Yai niki? Pun kula panggil-panggil 3 malam berturut-turut mboten enten jawaban. Maka Pak Kiai Mekah langsung refleks niku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan-jangan dia bukan ahli surga. Maka kamu panggil namanya di sumur Barhut. Nanti tengah malam kamu datang ke sumur Barhut, panggil namanya. Maka saudara tadi datang ke sumur Barhut, baru dipanggil sekali, wahai si fulan, aku mengambil uangku. Langsung muncul jawaban, wahai saudara, uangmu masih aman. Saat timbul di satu tempat, galilah di tempat itu, uangmu ada 10.000 dinar. Maka saudara tadi langsung menuju tempat yang ditunjuk. Dia gali tanah itu, uangnya masih utuh 10.000 dinar. Maka saudara tadi datang lagi ke sumur Barhut. Dia tanya, wahai si fulan, engkau orang soleh, engkau ahli ibadah, engkau adalah orang yang amanah. Mengapa engkau berada di sini? Maka orang Khorasan tadi menjawab, saya ini punya saudara di Khorasan. Saya memutuskan silaturahmi kepada mereka sampai saya meninggal dunia belum menyambungnya lagi. Gara-gara itulah saya berada di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngambil pelajarannya ini. Jadi menyambung silaturahmi sangat penting, rukun dengan keluarga sangat penting. Kalau tak rujuk dia nggih. Nah niki wigo niki nek mboten dujuk kapan telase? Jenengan asal jero mboten? Nek mboten nggih nyuwun panitia nih. Alhamdulillah. Seger saya suni. Nah, dia kepengin nyuwun panitia nggih. Panitiane terus mboten ngoten teng jeroke. Saya kata. Monggo selamatan Rin. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak ibune dibekeni, para guru diajeni, para kiai ditakdimi, berkah ilmune manfaati. Monggo sareng-sareng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Berapa direng Bu? Bapak ibune dibekeni, para guru diajeni, para kiai ditakdimi, berkah ilmune manfaati. Lo sareng-sareng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Godong suruh, godong lombok, cakep. Sedang rawuh, mugi-mugi asal rezeki nomplok Allahumma amin. Ini kalau tak cerita mulai. Rasulullah dawuh mengatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim.
hadis riwayat Abu Dawud. Jadi orang mukmin yang akhlaknya baik ini bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah seumur hidupnya dan sholat malam seumur hidupnya. Jadi orang yang akhlaknya baik ini derajatnya sangat tinggi. Niki kalau tak cerita meleh, kisah sahabat ini, kisah nyata. Niki ingkang cerita sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Sinten ingkang cerita wau? Lho kok sahabat Anas bin Malik. Iki ya jenengan iki kersane lagi apal asmane sahabat ngoten nggih. Kersane mengke saged kempal kali para sahabat Allahumma amin. Sahabat Anas bin Malik cerita makaten. Ketika saya berada di masjidnya Rasulullah, kumpul bersama sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Kanjeng Nabi niku dawuh makaten. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Jadi begitu banyak orang yang tadi, banyak saksi lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh makaten. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten niku siapa dia penasaran? Toleh, ngoten nggih. Penasaran mboten Bapak-bapak? Penasaran? Ibu-ibu penasaran mboten? Nggih, penasaran. Toleh, inget-inget siapa yang lewat ini? Ternyata yang lewat ini bukan sahabat terkenal. Ini sahabat Ansor, namanya aja tidak disebutkan, cuma si fulan mboten mau disebutkan dalam kitab itu. Tidak terkenal. Namun lewat, mboten derek kempal teng majelis Kanjeng Nabi mboten, lewat mawon. Lewat tangan kirine nyangking sandal. Nyangking paham nggih basa mriki nyangking? Nyangking sandal. Nipun tangan kirinya bawa sandal. Wajahnya basah menandakan habis wudu. Lewat ngoten mawon. Pun bablas lewat. Hari kedua sahabat Anas bin Malik ya cerita melih. Ketika kami berada di masjidnya Rasulullah, banyak orang, banyak sahabat, tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh. Hari kedua ini, saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Ngoten niku sahabat nggih sami. Tambah penasaran. Kira-kira hari kedua ini yang lewat siapa? Tambah penasaran mboten Bapak-bapak? Penasaran nggih? Yang lewat nggih sami kados wingi. Sahabat Ansor tidak terkenal. Bukan sahabat yang tokoh-tokoh top mboten. Posisi nggih sami, lewat tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah menandakan habis wudu. Nggih lewat mawon, boten derek majelis, namun lewat. Hari ketiga, sahabat Anas bin Malik cerita melih. Ketika kami berada di majelisnya Kanjeng Nabi, tiba-tiba dari ketiga Kanjeng Nabi jauh. Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Yang lewat nggih sami kados hari pertama, hari kedua. Kondisinya nggih sami, sahabat Ansor lewat, tangan kirinya nyangking sandal, wajahnya basah mendadak wis wudu. Ketika Kanjeng Nabi tidak, majelisnya bubar, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr, langsung ikuti. Sahabat Abdullah bin Amr niki terkenal ahli ibadah. Tiap hari puasa sunnah. Ini sahabat Abdullah bin Amr. Setiap malam sholat tahajud panjang-panjang. Kalau baca Quran sehari semalam khatam 30 juz. Ini sahabat Abdullah bin Amr. Sampai dinasihati Kanjeng Nabi, "Woi Abdullah, kalau baca Quran cukup 40 hari khatam sekali. Ya Rasulullah, saya minta izin, saya masih kuat, saya masih muda. Ya kalau gitu 1 bulan sekali. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah, 10 hari sekali. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah, 3 hari sekali." Ini semangatnya Abdullah bin Amr dalam membaca Al-Quran. Maka Abdullah bin Amr ini penasaran, lah kok ada orang disebut Kanjeng Nabi di depan umum ahli surga. Berarti banyak Abdullah bin Amr. Orang ini ibadahnya, baca Qurannya, tahajudnya, puasanya pasti lebih hebat daripada dia.
Maka dia penasaran. Abdullah bin Amr langsung mendatangi rumahnya tadi, mengikuti orang tadi sampai rumahnya, minta izin menginap 3 hari 3 malam karena saking penasarannya. Kira-kira jangan penasaran boten amalane Bu? Bapak-bapak penasaran boten? Penasaran gitu? Kok disabda Rasul di depan umum 3 hari berturut-turut ahli surga? Pasti ini orang luar biasa, walaupun tidak dikenal tapi terkenal di langit, terkenal di surga. Maka Abdullah bin Amr ini 3 hari 3 malam ngawasi. Kalau malam ini kegiatannya apa? Kalau siang hari kegiatannya apa? Ternyata Abdullah bin Amr ini kecewa berat, tidak menemukan apa yang dia cari. Malam hari kalau bangun itu sahabat Ansor ini buatan sholat tahajud. Jadi kalau bangun namun mirip mawon. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ilmu mulai, sare mulai, ngoten niku. Mengke bangun dia langsung sholat subuh, sholat 5 waktu di masjid. Jadi ini masyarakat umum, bukan orang spesial. Jadi zaman sahabat ini laki-lakinya sholat jamaah di masjid ini sudah umum, bukan orang istimewa. Jadi hampir semuanya ini laki-lakinya berjalan di masjid 5 waktu. Siang hari sahabat Rasul juga tidak puasa sunnah, baca Qurannya juga tidak banyak, malam hari juga tidak tahajud. Maka setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr ini langsung bertanya langsung pada tuan rumah. Wahai si fulan, sebenarnya tujuan saya menginap 3 hari 3 malam di rumah jenengan, saya ingin mencontoh amalan jenengan karena saya dengar langsung Kanjeng Nabi dawuh saat ini akan muncul salah seorang penghuni surga niku jenengan yang lewat 3 hari berturut-turut di hadapan banyak orang. Maka tuan rumah tadi langsung jawab, wahai Abdullah, amalan saya selama ini ya sama seperti yang kamu lihat, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, persis yang kamu lihat selama ini ya seperti itu. Tetapi ada 2 hal yang kamu tidak ketahui. Yang pertama, saya selalu memaafkan, saya tidak punya dendam kepada siapapun. Semua orang yang mendolimi saya, semua yang menyakiti saya, mengkhianati saya, merugikan saya, mencurangi saya, menipu saya, semuanya saya maafkan. Pemaaf. Nah, kalau kita lihat orang yang didolimi ini doanya makbul. Terus kamu laras. Jadi waktu kan salah satu latu rodu da'watim as-shaimu hatta yuftir wa imamul adil wa da'watul matlum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Yang kedua doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga doanya orang yang dizalimi. Nah, kalau kita posisi dizalimi, berarti kita ini diposisikan doa kita mandi-mandi. Ngoten nggih? Jadi kita tidak usah bingung. Misalnya dengan tugas beras 20 kilo lewat online misalnya, kualitas A paling bagus, ternyata sampai rumah kok banyak putune. Kecewa apa kecewa? Kecewa. Boten usah ngamuk-ngamuk, langsung ndonga. Ya Allah, kula pun dikhianati, kula pun didolimi, kula maafke ya Allah demi Engkau. Kula nyuwun muga-muga sak keluarga umroh sareng-sareng Allahumma amin. Oh beras 20 kilo jare ganti umroh sak keluarga. Ya dungane nembe mandi-mandi ne Allahumma amin. Ya ngoten, boten usah ngamuk-ngamuk nggih berase boten berubah. Gitu? Berubah boten nek ngamuk-ngamuk. Boten, langsung donga dimaafke mawon. Ya Allah, kula maafke demi Engkau ya Allah, kula pun didolimi. Niki dongane nembe mandi-mandi. Ya langsung donga. Ya Allah, muga-muga bojoku sing nganggur langsung gawean gaji 20 juta sesasi. Allahumma amin. Dongane nembe mandi-mandi nih. Ngoten. Muga-muga utange 200 juta lunas Allahumma amin. Beras 20 kilo jale ganti utang 200 juta. Dungane nembe mandi.
kita didolimi, dikhianati, dirugikan, dicurangi, berarti doa kita sedang diposisikan, doa kita nembe mandi. Ngoten nggih, bosan nesu-nesu. Niki yang pertama, doa niki penting lho nggih. Apa disepelekan doa niku? Niki karena doa itu termasuk perintah Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Sing perintah Gusti Allah piyambak, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi doa niki perintah Gusti Allah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah inti sarinya ibadah. Kalau kita berdoa menandakan kita ketergantungan kepada Allah. Nah, maka doa ini penting, jangan menyepelekan doa. Layar dul qada minal doa. Jadi tidak ada yang dapat luar takdir kecuali doa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kanjeng Nabi dawuh mengatakan, jika seorang mukmin berdoa dengan syarat tidak untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak untuk berbuat dosa, pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Jadi kalau orang ini berdoa akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ini pentingnya doa, jadi jangan menyepelekan doa. Akan mendapatkan apa yang dimintanya. Minta mobil langsung dikasih mobil, minta rumah langsung dikasih rumah, minta jodoh langsung dikasih jodoh. Ini yang pertama. Kalau yang pertama tidak dikabulkan, tidak diberikan, maka diganti yang kedua, yaitu diselamatkan dari musibah. Misalnya musim hujan, lainnya pada banjir, rumahnya selamat, boten kebanjiran. Musim wabah penyakit, liyane kena penyakit, keluarganya sehat walafiat. Niki termasuk pengganti doanya, diselamatkan dari musibah. Jika yang pertama dan yang kedua tidak ia dapatkan, maka mendapatkan yang ketiga, yaitu pahala doanya disimpan, diberikan nanti di akhirat. Nanti semua manusia ini akan diperlihatkan tentang doa-doanya. Doa-doanya sudah dikabulkan di dunia dan doa-doanya yang sudah disimpan barangnya di akhirat. Lah nanti begitu tahu begitu banyak pahala yang diberikan di akhirat, orang-orang ini berandai-andai saatnya seluruh doanya diberikan di akhirat pahalanya. Karena saking banyaknya. Kalau tak nunjukin nggih. Jadi kan monggo kali muncul nek konten, nek boten enten nyuwun panitia. Bismillah. Alhamdulillah. Niki mengke ngatos jam pinten niki mengke? Jam 3, Pak. Oh, jam 3. Nah. Nyun ngapunten niki suarane tesih serak-serak niki. Serak-serak basah. Monggo selawatan riyen, Bro. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo konco podo akur rono rene jadi dulur, rezekine kata uripe makmur, akeh sing ndongake yen ning kubur. Oh salam-salam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib
kathah uripe makmur akeh sing ndongake yen ning kubur. Monggo sareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Godhong suruh, godhong cambah, cakep. Sedhengan rawuh, mugi-mugi diparing rezeki kathah berkah Allahumma amin. Nggih saged ziarah teng Mekah Madinah Allahumma amin. Niki kalau wajibnya melero. Itu yang pertama tadi amalannya adalah memaafkan. Yang kedua amalannya orang Ansor tadi akhlaknya baik adalah dia bilang tidak iri kepada nikmat Allah yang diberikan kepada siapa saja. Jadi yang pertama memaafkan, yang kedua tidak iri kepada siapa saja. Jadi prinsipnya Gusti Allah sing bagi-bagi, menungso namung nampani, ngoten nggih. Wonten sing dibagi pesawat nggih alhamdulillah. Wonten kebagian mobil nggih alhamdulillah. Kebagian motor nggih alhamdulillah. Kebagian dados putrane presiden nggih alhamdulillah. Dados putrane Pak Bupati nggih alhamdulillah. Menungso kantun nampani. Menungso kantun apa? Nampani. Gusti Allah sing bagi. Menungso niki mboten saged napa-napa kecuali disagedke dening Gusti Allah. Menungso nggih mboten kagungan napa-napa. Menungso kok kagungan napa-napa nggih diparingi Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki nggih wonten crita meneh. Ora cerita. Niki Baginda Rasulullah nggih dawuh. Atadruna mal muflis. Jadi pas wonten sahabat Kelatah ngoten iki Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Atadruna mal muflis. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat dijawab, ya Rasul, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, orang bangkrut tidak punya harta, orang bangkrut tiwas pulaan orang payu, ngoten nggih, bobor. Maka Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang membawa banyak pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, banyak pahalanya. Tetapi dia juga banyak mendolimi orang lain, ngerasani orang lain, menfitnah orang lain, mencurangi orang lain, mengkhianati orang lain, sehingga pahalanya dikurangi, diberikan kepada orang-orang yang dirugikan. Seneng sholat, seneng sedekah, tapi dia ngerasa ini sregep. Pak RT ini pun saya, Pak RW ini saya, dia dirasa jangan. Ya ini saya dirasa nih, Pak Lurah saya dirasa nih. Itu bantuan dikekis dulu itu, ada pun dibagi sesuai haknya warga yang berat membutuhkan. Delalah sing miskin gitu, keluarganya lurah, delalah itu. Akhirnya jadi fitnah. Padahal keluarganya termasuk yang membutuhkan misalnya. Akhirnya jadi fitnah. Difitnah sana sini. Pak Dewan difitnah, Pak Capa difitnah, kabeh dirasani, tekan presiden dirasani. Lah mengke teng akhirat mriku pahalane iki dibagi-bagi, didum-dum, dikeke Pak RT ne, Pak RW ne, Pak Lurah, Pak Camat, akhire pahalane entek. Lah kok isih dirasani kathah, sing didolimi kathah. Nggih dosa-dosane tiyang sing didolimi wae dijipuk diparingke sing rasani sing dolimi. Akhirnya jadi orang yang bangkrut. Ngoten. Niki cerita atat runamal mubis ngoten. Ya niki kalau tak cerita boleh kisah
kisahipun sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini konten kisah menarik sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab niki senengipun roda malam. Kados yang mriki pos roda. Yang warga mriki nggih ngoten nggih. Bapak-bapake senengane apa? Pos roda. Jaga malam. Niki keliling. Sayyidina Umar bin Khattab sami keliling. Kalian sahabat Abdullah bin Mas'ud berdua ya keliling. Manusia gagang lorong-lorong setelah tengah malam. Maka sahabat Umar ini melihat ada satu rumah yang masih menyala lampunya, yang lainnya sudah mati gelap. Maka Abdullah bin Mas'ud disuruh jaga gang di luar gang. Sahabat Umar masuk lorong mendekati rumah yang masih nyala lampunya. Begitu didekati, ternyata ada suara wanita sedang menyanyi dan ada laki-laki sedang mabuk. Maka sahabat Umar ini langsung marah, ngamuk, pintunya didobrak. Saya tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk daripada laki-laki yang siap dipancung lehernya. Sahabat Umar kan yang ngamuk ngoten niku. Hawane mancung. Lah niku tuan rumah ki refleks. Tuan rumah napa? Refleks. Kaget. Woi Umar, dosamu 3. Wah, langsung ngomong ngoten niku. Kamu masuk rumah tanpa izin, salah nggih. Kamu masuk rumah tidak salam, salah meneh. Oke, tuan rumah iki nggih pinter dalil. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran surat 7 ayat 12. Ngoten niku langsung sahabat Umar mau langsung balik. Ya Allah, ampuni Umar. Ya Allah, ampuni Umar. Merasa bersalah betul Umar. Tidak jadi ngamuk, merasa bersalah. Dia langsung keluar rumah itu, langsung ngajak Abdul bin Mas'ud yang jaga gang, tidak tahu apa-apa, tidak dikasih tahu, tidak diceritain, langsung diajak pergi udah mau. Ya, tuan rumah tadi itu ya biasanya sholatnya di masjid. Sejak kejadian itu tidak berani ke masjid, takut kalau ketemu Sayyidina Umar. Setelah seminggu, 2 minggu tidak ke masjid, artinya setelah 3 minggu kurang lebihnya datang ke masjid. Tapi di belakang ngumpet-ngumpet. Kalau habis subuh, sahabat Umar ini bikin majelis di masjid ini. Orang tadi yang mabuk tadi datang tapi ngumpet di belakang. Sahabat Umar lihat, maka dia panggil. Wahai bapak, mendekatlah. Saya ingin berbisik-bisik. Maka orang tadi dibisik sama Sayyidina Umar. Wahai bapak, sejak kejadian malam itu saya tidak pernah cerita kepada siapapun, termasuk pada Abdullah bin Mas'ud yang satu menemani saya roda malam. Tidak saya kasih tahu kejadian itu. Bahkan anak saya di rumah tidak saya kasih tahu. Hanya Allah saja yang tahu kejadian malam itu. Maka orang tua tadi juga visi sahabat Umar tadi. Wahai Sayyidina Umar, dekatkan telinga Anda. Saya juga ingin berbisik-bisik. Sejak kejadian malam itu, saya bertaubat. Saya tidak mabuk lagi. Saya sudah taubatan nasuha. Maka ini sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat, bahkan akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Jadi pentingnya menutupi aib saudara kita. Oke, kita harus saling menutupi dan memaafkan. Ini kalau sering serak, kalau tak lucuin nggih. Lah niki kalau tak gantian muncul ning cap kaki 3 nih. Yen asal mboten niki. Nek mboten asal nuwun panitia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kula tak pesen wonten teng kitab. Nah niki kula kisahe. Wonten teng kitab Ruhul Bayan.
wonten teng kitab Jami' Shaghir karya Imam Suyuti. Wonten teng kitab Al-Maqasid. Nah, ini ada dalam 3 kitab. Niki riwayat Sayyidina Ibnu Umar. Baginda Rasulullah SAW dawuh mekaten. Di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 wali abdal. Jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Jadi saat ini wonten iki 500 orang pilihan dan 40 wali abdal. Jika salah satu meninggal dunia, langsung ada penggantinya. Ini dalam 3 kitab tadi, Kitabul Bayan, Kitab Jami' Shaghir, dan Kitab Al-Maqasid. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan istimewa mereka? Rasulullah dawuh, ada 3. Amalan wonten pinten? 3. Boten kata-kata. Yang pertama, memaafkan orang yang mendoliminya. Ini sama, memaafkan. Maka halal bihalal ini penting. Ngoten nggih. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini Kanjeng Nabi pun nyontoke, Kanjeng Nabi dilempari kotoran unta, disakiti, difitnah kali orang-orang kafir Quraisy, nggih berbuat baik, mendoakan yang baik-baik. Tetap nek tanggane loro ditiliki, walaupun yang sakit ini orang yang menyakitinya, yang mendoliminya, ngoten nggih. Berbuat baik kepada berbuat buruk kepadanya. Yang ketiga, berbagi rezeki kepada sesama, loman dirmawan. Lah niki cocok kayak tradisi kita di Indonesia, yaitu wong salah disuguh. Nah, ini halal bener ngoten nggih. Lah wong salah napa disuguh. Nah, walaupun kita tahu tetangga kita ini punya salah dengan kita misalnya, wah kayak tukang rasan-rasan, wah kayak tukang rasani napa kayak tukang jipui pelem. Pas lebaran datang ke rumah kita tetap memaafkan, tetap nyugui sing enak-enak, jajan sing paling enak ngoten nggih. Jadi wong salah disuguh. Nah ini pun sesuai kali hadis wau. Memaafkan, berbuat baik kepada orang berbuat buruk, dan berbagi dengan sesama. Mungkin tempat ini wonten orang pilihan, wonten wali abdal, tapi dirahasiakan Gusti Allah. Mengatakan. Nah niki kula nggih pesen. Niki bapak-bapak sing kagungan putra-putra nggih dijogo diparingi nasihat nggih, jagi salate nggih, jagi maca Quran. Niki wonten teng kitab Jamul Fawaid. Nah niki kula tak. Niki wonten kitab Jamul Fawaid. Nah niki buat kita semua. Niki diriwayatkan Imam Tabarani dari sahabat Anas. Barang siapa mengajari anaknya membaca Al-Quran, ya ini biar penting bapak-bapak ibu yang punya anak harus mengajari baca Quran. Kalau tidak bisa ya dititipkan di TPQ, di masjid-masjid, atau di pondok pesantren. Barang siapa mengajari anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Yang penting ini ngajari putra-putrane apa belajar membaca Al-Quran. Dan barang siapa mengajari anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama dan disampaikan kepada orang tuanya, kepada anaknya untuk mulai membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca Al-Quran, derajat orang tua dinaikkan 1 derajat, naik sampai anaknya selesai membaca Al-Quran. Ini penting pun pendidik anak kita tentang Al-Quran. Kanjeng Nabi dawuh, inna lillahi ahlina minan nas. Jadi Allah memiliki orang-orang khusus di kalangan manusia. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah dawuh, ahlul Quran hum Allah wa khosotuhu. Ahli Al-Quran adalah kekasih-kekasih Allah dan orang-orang istimewanya.
Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran yang paling rendah derajatnya mempelajari bacaannya saja. Yang paling tinggi derajatnya yang mempelajari makna dan kandungannya serta mengamalkannya. Kanjeng Nabi didhawuh inna likulli syai'in syarafa yatabahau nabihi wa inna syarafa bal inna likulli syai'in syarafa yatabahau nabihi. Setiap kaum ini memiliki kemuliaan dan kebanggaan yang selalu mereka banggakan. Dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Nah ini kalau kita renungi, Nabi yang menerima Al-Quran ini menjadi pimpinannya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bulan tempat diturunnya Al-Quran jadi pimpinannya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini sangat penting dan sangat spesial. Yang kedua, sholat ini juga penting karena sholat ini adalah satu-satunya amalan yang diterima oleh Kanjeng Nabi tanpa melalui malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka penting sholat ini kita ajarkan pada anak-anak kita. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong kita tidak memperhatikan. Dan perlu dipahami, sholat adalah perintah yang membawa solusi dan berkah, bukan perintah yang beban. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Saya pertama dengan sabar dan sholat. Dalam kitab Az-Zawajir ini disebutkan, kalau kebut mawon ya, ampun pada rangkupun. Sholat ini penting. Dalam kitab Az-Zawajir disebutkan, barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, diberkahi rezekinya ketika di dunia. Yang kedua, ketika meninggal dunia akan diselamatkan dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Yang ketiga, ketika menerima ajaran amal akan menerima dengan tangan kanan. Yang keempat, akan melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, akan masuk surga tanpa hisab. Ngoten nggih? Niki penting pun menjaga sholat. Nah, kita sholawatan riyen pun rampung ngoten nggih. Kula tak nelaske niki riyen. Nggih. Niki nggih kali nyambi-nyambi napa ngoten lho nggih. Nyambi unjuk madu. Kok pirsa nek kula jadian madu niki. Pae lagi. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, soben gede supaya ngerti sholat, ngerti zakat, ngerti poso, ngerti haji. Oh sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Muhammad. Saking kula cekap semanten nggih. Nek kira nggih ditambahi piyambak, nek kelebihan nggih dibagi rata, ngoten nggih. Becik ketitik ala ketara. Senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho Allahumma amin. Baca Quran hatinya bersih, cukup sekian, terima kasih. Ada salahnya, ada kurang pas, saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.